شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين وصلى الله حضرة مؤلف هذا الكتاب وأهل بيته وذريته ومن يعاون على نشر هذا الكتاب من أساتذتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومعلمنا ومدرسنا وأهل بيتهم وذريتهم أجمعين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayo ikhwat, teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah syukurillah, segala puji syukur kehadirat Allah yang telah mengizinkan memberikan nikmat karunia kepada kita semua. Malam hari ini kembali kita sama-sama berkumpul di tempat ini untuk thalabul ilmi sebagai sarana taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wasilah kita mencari mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala, cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai ikhtiar dari kita untuk mencari ilmu, menggali apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai upaya serta usaha kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah tahu maunya Allah, kita tidak akan pernah tahu maunya Rasulullah, keinginan Allah, keinginan Rasulullah, kecuali dengan ilmu, kecuali dengan sedikit demi sedikit kita menggali dari hasanah ilmu warisan baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat kita untuk mengikuti sunnah, menjaga sunnah dan menjalankan sunnah harus berbanding lurus dengan keinginan kita thalabul ilmi, karena dengan hanya dengan itu Allah akan bukakan kepada kita tabir-tabir yang menghalangi kita dengan keinginan Allah dan keinginan Rasulullah. Mereka ada apa di belakang? Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sedang belajar menyandarkan perbuatan amaliyah salat kita kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini enggak akan bertentangan dengan Al-Qur'an, karena salah satu fungsi dari hadis dan sunnah adalah menjelaskan Al-Quran. Tidak akan pernah ketemu kontradiksi, pertentangan antara Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah, hadis nomor 219, bab sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridho kepada Sayyidatina Aisyah ummul mukminin. Kaulat berkata Sayyidatina Aisyah, karena Rasulullah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidatina Aisyah menceritakan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan keadaan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata gini, kayak gini loh salatnya Nabi Muhammad. Itu kata Siti Aisyah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bit takbir.
Rasulullah membuka salatnya dengan takbir, yakni takbiratul ihram. Sudah kita bahas kemarin tentang rukun takbiratul ihram, kaifiyat dan tata caranya. Wal qira'atu bilhamdulillahi rabbil alamin, dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin yang terdengar oleh Sayyidatina Aisyah. Maka yang jahar takbir, ya. Kemudian yang kedua adalah Al-Fatihah. Nah, doa iftitah tidak dijaharkan. Ya, kenapa? Bukan berarti tidak baca, tapi enggak terdengar oleh Sayyidatina Aisyah. Dari mana kita tahu ada bacaan takbiratul ihram? Dari hadis yang lain. Gitu, ya. Jadi ini yang jahar adalah takbir, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Dari doa iftitah sampai dengan ta'awudz tidak dijaharkan. Kemudian yang dijaharkan adalah alhamdulillahirabbil alamin, yakni alhamdulillahirabbil alamin nama lain dari suratul Fatihah. Ya, kita juga suka gitu ya. Surat apa nih? Kulhu. Padahal nama suratnya adalah Al-Ikhlas. Ya. Nah, panjang banget nih surat apa? Surat Alif Lam Mim. Ya. Padahal nama suratnya adalah Al-Baqarah. Gitu. Ya. Juz 30 mulai dari mana? Dari Amma Yatasaalun. Ya. Namanya An-Naba. Gitu ya. Maka kebanyakan ulama mengatakan bahwa pengertian hadis ini adalah bilhamdulillahirabbil alamin dengan surah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wa kana idza, dan ada sebagian lagi memang yang menafsirkan hadis ini bahwa bismillah tidak dijaharkan. Ya, ada. Ya, alhamdulillahirabbil. Jadi yang bismillah tetap dijaharkan menafsirkan hadis ini, dan nanti dijelaskan oleh hadis yang lain bahwa bismillah ayat dari Al-Fatihah. Kalau gitu bismillahnya bawa jahar juga. Nah, kata yang mengatakan bismillahnya dijaharkan. Jadi yang bismillahnya dijaharkan sampai Al-Fatihah selesai, menafsirkan hadis ini, memahami hadis ini bahwa yang dimaksud bilhamdulillahirabbil alamin maksudnya adalah surat alhamdulillahirabbil alamin, yakni suratul Fatihah. Kalau suratul Fatihah enggak satu namanya. Ada Al-Fatihah, ada Ummul Kitab. Ada disebut kadang alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sedangkan yang enggak membaca, yang bismillahnya disirkan, tetap juga menganggap bismillah bagian dari suratul Fatihah, cuman enggak dijaharkan bismillahnya karena hadis ini. Ya, bilhamdulillahirabbil alamin langsung alhamdulillahirabbil alamin. Jadi enggak usah rame. Ya, dua-duanya adalah pakai hadis. Cuman memahami hadis dan dikaitkan dengan hadis yang lain, kemudian keluarlah kesimpulan fikih dari ahli fikih yang berbeda-beda, yang semuanya sangat ingin persis dengan Nabi Muhammad sholatnya, gitu ya. Jadi bagaimana kita yang bismillahnya dijaharkan? Saya dan kita kebanyakan mazhab Syafi'i, yaitu yang dimaksud di sini adalah alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya surat Al-Fatihah. Nanti dikuatkan dengan hadis yang lain bahwa bismillah adalah ayat. Satu itu. Yang kedua, ini Sayyidatina Aisyah mendengarkan bacaan Rasulullah. Nanti kalau hadis yang soal bismillah, Rasul menyebutkan bahwa bismillah ayat dari Al-Fatihah. Imam Syafi'i memandang lebih kuat hadis yang itu karena sifatnya qauliyah, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, berarti membaca suratul Fatihah. Wa kana idza raka'a, dan Rasulullah ketika ruku, lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Rasulullah tidak mengangkat kepala beliau dan juga tidak
menundukkan, ya. Enggak dongak gitu, ya. Tidak juga terlalu nunduk lebih daripada punggung. Maka dalam kitab fikih dikatakan lurus antara punggung dengan kepala. Boleh pinjam contoh? Yang dekat, ya. Nanti kalau ini sebelah kanan, sebelah kiri lah ya. Ruku. Nah, yang dimaksud ngangkat kepala tuh angkat kepalanya. Enggak gitu, enggak juga nunduk banget ke bawah. Enggak gitu. Jadi lurus. Enggak lurus gitu. Lurus. Lihat ke bawah. Iya. Kayaknya vertigo nih, ya. Jadi lurus gitu. Oke. Cukup, ya. Itu yang dimaksud. Udah di situ aja, ya. Walakin baina dzalik, tetapi ini apa bedanya? Atas. Walakin baina dzalik, akan tetapi antara itu, ya. Tidak terlalu dongak ke atas, tidak terlalu ke bawah. Pandangan mata kemana? Ke tempat sujud. Ya. Wa kana idza rafa'a minar ruku', dan tatkala berdiri dari ruku' lam yasjud, tidak sujud hatta yastawiya qa'iman, sehingga lurus tegak berdiri. Ya. Yani jangan sampai begini, begitu bangun baru separuh langsung sujud, ya. Sama Rabbana lakal hamdu gitu. Maka ini menunjukkan ada satu kewajiban di setiap gerakan sholat, yakni tumanina. Ya. Yastawiya qa'iman itu berdiri tegak sempurna sehingga seluruh sendi, ya, seluruh anggota tubuh berada pada posisi normalnya orang yang berdiri. Maka itu tangan juga jangan suka kemana-mana. Nah, jadi dalam gerakan sholat kalau tidak ada dalilnya di posisi normal. Orang berdiri posisi tangannya di pinggir, enggak di depan, enggak juga di belakang. Apalagi tolak pinggang di depan kan ada. Berarti pinggir. Nah, kalau misalkan ada orang seperti ini, ya dalilnya yang menunjukkan bahwa tangan di sini harus ada. Karena bahasanya adalah yastawiya qa'iman, layaknya orang berdiri gimana? Sami Allahu liman hamid. Enggak dikepelin enggak, karena normalnya begini terlepas. Ya. Jadi salah satu rumusnya adalah karena sholat ini adalah ibadah yang terikat, ya, oleh dalil. Setiap gerakannya membutuhkan dalil. Nggak boleh ngarang sendiri, ya. Tidak boleh suka-suka sendiri. Harus ada dasarnya. Karena sholat termasuk ibadah yang muqayyad, ya, muqayyadah, terikat. Sampai bacaannya harus ada dalilnya. Ya. Jadi sami Allahu liman hamidah. Kalau ada yang tangannya ke belakang, ke depan, maka dia harus membawa dalilnya. Kenapa di depan, kenapa di belakang, ya, atau kenapa sedekah, ya, gitu. Hatta yastawiya, kalau nggak ada dalilnya, di normalnya orang berdiri gimana sih, gitu. Kalau dia imam gimana? Dia imam tapi dia habis ini di suku sendiri lagi gimana dia? Ya, rumusnya kita bermakmum kan enaknya kemarin enggak betul. Kalau imamnya salah, buat dia sendiri, makmumnya dianggap benar, udah. Begitu. Enak aja imam begitu. Nah, besok ajak ngaji dah. Gitu imam. Apa? Ya, kalau bisa ditegur yang baik-baik. Mam, ngopi yuk. Nah, ngopi dulu. Jangan main tarik betot ke belakang, berantem urusannya. Ajak 3 kali ngopi dulu, ya. Kira-kira udah doyan ngopi, baru kasih tahu gimana nih. Dakwah itu cari jalan yang paling sedikit resikonya, ya. Paling sedikit resikonya. Gue ngobrol baik. Sambil buka buku boleh, sambil buka kita boleh, gitu, ya. Pertama, lebih baik jangan negor, tapi tanyakan, ya. Kita tanya dulu, ya.
Kira-kira aneh belum tahu tuh. Bahasa kita lah bahasa nyantai lah. Bahasa santai aja, nggak usah bahasa ngegas. Nanti kontraproduktif gitu kan. Aneh belum tahu tuh kalau yang gerakan kayak gini ada nggak sih? Dapat dari mana sih ya gitu? Ya. Coba kalau habis dari imam langsung ditarik, "Mam, ini dalilnya mana ente begitu?" Yakin walaupun nerima salah berantem. Enggak? Ya. Ingat patokan kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Satu. Yang kedua, ingat kemarin kita ngaji Riyadhus Shalihin. Hakikatnya nasihat itu adalah kita inginkan kebaikan untuk orang lain, bukan menjatuhkan, ya, bukan mengatakan ternyata aneh lebih pintar daripada ente, bukan. Ya nih, aduh, ya kalau salah kasihan nih saudara kita sholatnya, sehingga dicari jalan yang paling baik. Ya. Kalau misalkan dia ada dalilnya, ada dasarnya, ya sudah kita bahas soal dalilnya dari mana. So ya sama-sama kita terima, ya. Gitu. Kalau dia punya dalil kita punya, tapi nggak ketemu, ya sudah berarti dia begitu juga punya dalil. Wa kana idza rafa'a min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajadah. Nah, boleh juga korbankan ustaz kalau gitu, boleh. Ya, aneh rela dikorbanin kalau gitu. Ya. Kata Ustaz Dubai, gitu boleh. Ikhlas aneh ridho, ya. Ikhlas ridho demi kebaikan. Tapi kalau minjem uang jangan. Minjem uang jangan. Jaminannya Ustaz Dubai, wah bahaya. Kalau buat yang gitu aneh ridho dah. Aneh ridho, insyaallah untuk kebaikan. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Dan adalah ketika mengangkat kepala beliau min as-sajdah dari sujud, lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Tidak sujud yang kedua hatta yastawiya jalisan, sehingga tegak duduk, yakni duduk sempurna. Ngomong begitu. Ini Sayyidatina Aisyah menjelaskan kepada kita jeda antara gerakan. Jadi kesimpulannya tumanina. Syukur apa tumanina? Syukur baca subhanallah. Kalau orang ruku tadi begini sampai set, pada posisi sempurna ruku berhenti sejenak, seukuran bacaan subhanallah itu sudah tumanina. Baru kita bergerak lagi. Berdiri sempurna berdiri, seukuran membaca subhanallah, maka itu sudah tumanina. Tidak disebut tumanina kalau tangannya masih gerak-gerak. Masih gerak-gerak. Apalagi begini-begini. Ya. Masih gerak-gerak. Enggak tumanina tuh. Diam. Tumanina. Baru kita sujud. Sujud dengan sempurna, berhenti sejenak. Walaupun tidak membaca subhanallah, membaca lainnya, seukuran subhanallah, sujud sudah sempurna, berhenti sebentar, itu sudah tumanina, bangun. Ketika duduk sudah sempurna, tangan pada posisinya sesuai dalil, kaki pada posisinya sesuai dalil, semuanya sudah subhanallah. Nah, sujud lagi. Ya. Menjelang tarawih nih ya, pokoknya imam ngepot favorit. Ya. Ya Allah, dapat apa? Saya ingetin bahwa di antara dapatnya pahala orang di dalam sholat bergantung ilmu, bergantung khusyuk, bergantung ikhlas. Di antara khusyuknya deh, sulit untuk dapat khusyuk. Nah, kita awam lah. Untuk khusyuk kita butuh tenang, bacaan yang tartil, ya. Enggak panjang-panjang banget, enggak pendek-pendek juga. Slow aja, ya. Ini kita menikmati sholat. Saya melihat banyak orang beribadah tapi enggak menikmati ibadahnya. Di antaranya buru-buru. Kita diajari oleh Rasulullah, jalan ke masjid aja enggak boleh buru-buru, jalan ke masjid enggak boleh buru-buru. Ya. Pelan-pelan, ya. Jalan ke masjid bawa motor, senggol kanan, senggol kiri. Salah sendiri tengah jalan, aneh mau sholat nih, waduh, kan gitu.
Nah, wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyyata, dan Rasulullah di setiap 2 rakaat mengucapkan at-tahiyyah, yakni tasyahud. 2 rakaat yang pertama tasyahud awal, yang terakhir tasyahud akhir. Bacaan tasyahudnya kayak gimana nanti? Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibul yumna, dan Rasulullah ngedudukin masih gitu. Rijlahul yusra ketika tahiyat nih, ketika duduk, kecuali nanti tasyahud akhir, Rasul duduk di atas kaki yang kirinya, wayan sibul yumna, dan mendirikan, menegakkan kaki yang kanan. Sebelah sini prakteknya sekarang. Nah, duduknya nih, enak begini. Kemarin aneh ngap, aja begini. Enggak. Duduk yang kiri didudukin. Sinian dong, sini. Aneh nggak perlu lihat, yang belakang yang perlu lihat. Sana, sini, madep sana. Biar kelihatan belakang, sini. Nah, didudukin yang kiri, yang kanannya wayan sim. Maksimal berdirinya begitu. Nah, iya, agak kurang berdiri sih. Tapi, nah, terus kemudian ya, ujung-ujung jarinya menghadap kiblat. Makin berdiri, aslinya wayansib itu menegakkan ya, tegak. Kita bisa tegak kalau bokong kita ngedudukin kaki yang kiri, gitu ya. Jadi kaki kiri didudukin, kaki kanan ditegakkan. Nanti ada yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW itu begitu sampai subuh. Udah. Oke, cukup. Nah, nanti kita cari yang kurus setelah ini. Ada yang duduk yang nggak boleh. Wa kana yanha an uqbatis syaiton, dan Rasulullah melarang dari duduknya syaitan. Ada beberapa duduk yang nggak boleh. Nah, saya perlu ya. Kalau di sini dalam syarah Imam Nawawi dan juga syarah Bulughul Maram dikatakan itu kan, dan dilarang duduk setan. Uqbatis syaiton, Rasul mencegah dari duduknya setan. Kayak gimana duduknya setan? Tanya setan. Dijelaskan oleh para ulama dari hadis-hadis yang lain. Dia duduk yang dilarang tuh, saya perlu yang kira-kira badannya agak atletis. Kalau saya coba ngap, ente sini. Ini. Ya. Oh gitu, atletis ya. Duduk jongkok, tuh kan? Udah agak perut agak besar dikit, jongkok susah. Kemudian tangannya di pinggir kaki. Enggak pinggir. Nah, satu lagi. Nah, ini contoh ya. Duduk setan yang terlarang dalam sholat tuh begini. Nah, ini namanya duduk setan, yaitu bentok belum. Watul yadain ala ardi, meletakkan 2 tangan di atas tanah. Manas bisa ini beserta menegakkan dua betis, yakni jongkok, kemudian tangan di bawah kayak gini. Ya. Saya bukan mau mempraktekkan, saya sudah coba ya. Nah ini nggak boleh, satu nggak boleh. Yang kedua dalam hadis yang lain nggak boleh duduk iftiras. Nah, ini kan yang benar. Yang salah itu kaki keluar dua-duanya, terus pantatnya duduk di tanah, duduk. Nah ini juga tidak boleh. Termasuk seperti duduk binatang, ya kayak gitu. Yang tidak boleh lagi juga kaki-kaki di tengah begini. Ini juga tidak boleh. Ya, duduk ik'a, ya tidak boleh. Yang masih boleh sebenarnya dua-duanya kaki ditegakkan. 2 kaki ditegak. Gitu ya. Nah gitu. Nah itu masih boleh. Ya paham ya? Yang boleh dan yang tidak boleh. Ya tidak sujud sempurna, tidak duduk dengan sempurna. Ya, kecuali ada uzur. Ya, uzur itu bisa jadi
cantengan kakinya atau kegemukan, ya. Termasuk juga tidak boleh nih jari itu di situ duduk, kita tasyahud, yang tangan kiri ke sini. Nah, duduk tasyahud akhir. Tangan kiri nopang, ke sini, miring, nahan dengan tangan kiri begini. Nah, gitu. Ini juga tidak boleh. Kecuali zuhur. Udah gemuk banget. Orang gemuk kan susah. Duduk tasyahud, duduk gedebuk kan. Nah, udahlah duduk seperti yang bisa. Oke. Kayaknya imamnya suruh ngaji sini kayaknya ya. Makanya sering saya bilang bahwa yang perlu diupayakan di masjid-masjid itu imam rawatib. Ya. Imam rawatib. Sudah. Kita kadang-kadang orang di masjid juga nggak pengen mau jadi imam. Cuman kagak ada imamnya. Ya. Apa? Nggak ada yang lain. Nah, atau imamnya terlambat. Salah siapa? Salah bunda mengandung. Akhirnya yang ada maju. Makanya yang udah ngaji udah duluan, ya. Nah, kalau misalkan kita tahu ada bacaan yang kurang pas segala macam, insya Allah kita nggak yang paling benar, tapi bisa lah lebih baik dari itu, maju dah. Dua solusinya. Satu, imam rawatib. Yang kedua, imam harus dipilih, ya, oleh siapa? DKM. Ya, A imam, B imam, C imam. Kalau udah dipilih nggak ngimamin, pindah rumah. Setelah itu baru imam sesama imam ngobrol, ya, diskusi, ya, tentang bacaan, gimana kita harus upgrade pengetahuan kita, seperti gitu, ya. Insyaallah. Rubi'al qalam an salasin, diangkat pena itu, terus 3 di antaranya orang yang tidak tahu sampai tahu, orang yang lupa sampai ingat, ya, orang gila sampai sadar. Kemudian makanya sholat kita jauh dari sempurna, ya, masih jauh dari sempurna. Tapi insya Allah sholat berjamaah itu saya tambah menambah. Itu aja. Enaknya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, habis sholat masih istighfar, ya, ngasih minta ya Allah, gerakan sholat saya masih jauh banget dari benar, istighfar, ya, gitu. Kemudian wayanha ayyaftari syarrojul, ya, menghamparkan seorang laki-laki, menempelkan, gitu ya. Ar-rajul, seseorang maksudnya, ziraihi, akan 2 lengannya, iftirashas sab'i, seperti menempelkan tangannya binatang buas. Nah, gimana tuh? Ini soal sujud, yaitu nih, kalau kita apa ini? Sikunya nempel begini sujud tuh. Gini, rata. Ini seperti apa? Serigala ya begini, atau anjing begini ya? Oh. Apa? Ya, ini sujud. Nah, duduknya anjing itu, ya. Sebetulnya dengan begini syariat Islam memuliakan manusia agar berbeda dengan gerakan binatang. Ini nggak boleh. Yang benar apa? Dia diangkat ini. Ya, dia diangkat. Jadi begini nggak boleh. Emang mantap bener begini. Apalagi qiyamul lail, tahajud. Sujudnya bukan begini. Tidur akhirnya. Ya. Jadi orang berislam itu, ya, kalau kita perhatikan ya hikmahnya, Rasulullah sudah pilihkan, beda harus sama setan, coba. Kemudian beda dengan Yahudi, beda dengan Nasrani, beda dengan binatang. Artinya memang Allah menginginkan umat Islam ini jadi yang terbaik. Gitu. Lah celakanya kita malah ngikut binatang, ngikut setan. Udah tahu itu perbuatan binatang, ya. Ini dikasih garis 3, biar kayak macan. Sholat aja nggak boleh mirip binatang, iya kan? Wa kana yahtamu sholata bitaslim, ya. Itu yang tidak boleh tadi, ya.
ibtarasyas sab'a, ya, enggak boleh. Wa kana yahtamu sholata bitaslim, dan adalah Rasulullah menutup sholat bitaslimi dengan salam. Artinya kalau udah salam itu udah beres sholat. Kalau udah salam udah beres. Setelah salam bukan lagi bagian integral dari sholat. Bisa jadi itu sunnah yang mengikuti sholat. Kan ada kesunahan sebelum sholat, ada kesunahan setelah sholat, ada kesunahan di dalam sholat. Kita bisa bedain. Ya, kesunahan sebelum sholat, kesunahan ketika sholat, kesunahan setelah sholat. Ya, pada mazhab Syafi'i mah sebelum sholat mustahab usolli nawaitu lah. Kemudian apalagi kesunahan sebelum sholat rawatib. Ya, kesunahan sebelum sholat doa sebelum komatukan doa, ya Allah minta sholat khusyuk ya Allah. Ya, itu sunnah sebelum. Kesunahan ketika sholat ada bacaan surat, ada bacaan ruku, ada bacaan sujud, ada bacaan duduk antara dua sujud, sunnah hayat dan sunnah abadnya sholat ketika sholat. Ada kesunahan setelah sholat. Mana kesunahan setelah sholat? Ya setelah salam. Kalau sebelum sholat, kesunahan sebelum takbir. Dengan kita dengan kita membagi-bagi ini semua berdasarkan hukum fikih, maka nggak akan banyak pertentangan. Ya. Misalkan kita nggak usolli, bermakmum pada orang yang usolli sebelum takbir kok. Ya. Kemudian kita setelah salam disunahkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW istighfar 3 kali, baca ayat kursi, ya. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini orang habis salam langsung jalan, sah sholatnya. Cuman nggak dapat kesunahan perkara-perkara setelah sholat gitu. Ya. Siapa tahu dia setelah salam kebelet atau apa, bisa jadi. Atau ada orang yang ini setelah sholat kok baca ini, kok baca itu, kok baca. Lah orang sholatnya udah selesai kok mas. Ya. Mau zikir jahar kek, mau baca Quran kek. Ini giliran orang habis salam tengok handphone nggak masalah, begitu habis salam kita baca Yasin dimasalahin. Salatnya udah selesai. Jadi pekerjaan setelah salam itu ada pekerjaan yang merupakan kesunahan yang mengikuti sholat, ada pekerjaan mubah-mubah aja gitu. Ya. Setelah sholat kemudian saya buka mushaf, buka mushaf langsung baca, boleh nggak? Boleh, orang sholat sudah selesai kok. Ya. Atau saya mau ngajar ngaji, ya. Setelah salam, bisa murojaah sebentar, boleh nggak? Boleh, orang udah salam kok. Ya, kecuali murojaahnya atau pekerjaannya di tengah-tengah sholat itu masalah nanti. Ini ya. 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 Kalau posisi tangan waktu kayak tasawuf itu. Nah, belum ya. Oh, jelasin nggak seru nih. Kalem. Kopi dulu. Tadi kan udah salam dan sholat gitu. Ini baru keseluruhan gitu. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya ya. An Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar. Oke, lupa tadi. Soal salam, berkata jumhur ulama bahwa at-taslimatul ula ruknun minal arkan. Ya. Jumhur ulama mengatakan salam yang pertama itu adalah rukun, salam yang kedua adalah sunnah. Yakni setelah salam assalamualaikum, ya, kita salam ke kanan, itu sholat kita sudah selesai. Yang ke kiri adalah sunnah yang mengikuti. Jadi kalau misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan, kemudian batal wudunya,
Assalamualaikum warahmatullahi brut aja. Gitu. Kalau sudah salam sudah sah sholat. Karena sudah itu yang ruku, ya. Tapi kalau belum brut, belum batal sholatnya. Ini pentingnya kita tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Kemudian hadis yang selanjutnya, an Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadai hadwa mankibai. Ini soal tata cara mengangkat tangan. Ya, ketika takbir, baik itu takbiratul ihram maupun takbiratul intiqal. Kemarin takbir dalam salat ada dua, takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Adalah Nabi Muhammad SAW yarfa'u yadaihi, mengangkat tangannya, hadwa mankibahi, lurus dengan pundaknya, idza tatahas salat, yang pertama ketika membuka salat, yakni ketika takbiratul ihram, Allahu akbar, ya, takbiratul Allahu akbar, Nabi ngangkat. Yang kedua, wa idza kabbara ila ruku'. Yang kedua yaitu ketika Rasul takbir untuk ruku, angkat Allahu akbar ruku. Ya. Hukumnya apa? Sunnah ngangkat tangan. Ya, sunnah. Kabbar ila ruku, Allahu akbar. Kemudian wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku. Ketika Rasulullah mengangkat kepalanya dari ruku. Sami Allahu liman, itu ngangkat tangan perlu dalil. Maka di tiga tempat ini angkat tangan. Ya, Allahu akbar, mau ruku Allahu akbar, kemudian bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah. Ketika akan sujud angkat enggak? Enggak, orang enggak ada dalilnya, enggak ada disuruh. Ngapain kreatif banget? Ya, kecuali ada dalilnya. Nah, kecuali ada dalilnya, mau sujud angkat tangan. Enggak ada, normal berarti orang turun tanpa angkat tangan. Itu yang tadi saya bilang, maksud adalah kalau enggak ada dalilnya, biasa aja gimana kita turun dari berdiri. Normalnya kalau kita turun berdiri mau ambil pulpen, angkat tangan. Pulpen jatuh, ya. Kayak di sinetron jatuhin pulpen. Angkat tangan dulu, baru ambil pulpen, kan enggak. Berarti karena enggak ada dalilnya, turun aja seperti biasa, gitu. Ya. Ada satu tempat lagi dalam kitab Safinah, angkat tangan. Kapan? Sesudah tasyahud awal. Ya. Ketika enggak ada tasyahudnya, rakaat pertama enggak angkat tangan, gitu ya. Jadi di berapa tempat tuh? Empat tempat. Muttafaqun alaih, hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi hadis Abi Humaid, jadi berdasarkan hadis ini di tiga tempat itu angkat tangan plus satu nanti ketika bangun dari tasyahud, ya. Yaitu takbiratul ihram, ketika akan ruku, bangun dari ruku angkat tangan. Gimana angkat tangannya? Kalau hadwa mangkibai begini dong, ya. Kan lurus dengan pundak. Allahu akbar. Wa fi hadithi Abu Humaid an Abi Daud, soal cara ngangkat tangan yaitu yarfa'u yadai, Rasulullah mengangkat kedua tangannya hatta yuhadi. Gimana kalau enggak punya dua tangan? Ya. Mohon maaf misalkan cuma punya satu tangan, yadai dua tangan, ya udah satu aja. Yang satunya semampunya. Ya. Allahu akbar. Gimana kalau nggak punya tangan? Tetap takbir Allahu akbar tanpa perlu ngangkat tangan. Ingat, syariat ini harus siap untuk semua umat pemeluknya dan semua keadaan. Makanya kita kalau baca kitab begitu rigid banget. Ya, mana batas supaya malam Senin itu kita bahas Fathul Qorib. Gimana kalau wajah yang disebut wajah itu mana? Batas atas, batas bawahnya, batas tingginya, batas lebarnya. Oh, tempat tumbuhnya rambut, gimana kalau orang nggak punya rambut? Nah, ya kan, dibahas tuh dalam kitab-kitab
Makanya nggak selesai Bulughul Maram habis itu ngaji fikihnya. Apakah itu Safinah yang dasar atau Kasyifatus Sajahnya, Sarahnya Safinah, Fathul Qoribnya, Fathul Mu'innya, Kifayatul Akhirnya, Ihanatul Thalibinnya, berjenjang terus. Ya. Kalau dari yang matan Safinah atau Ghoyah Takrib, ya. Terus naik dari Ghoyah Takrib ke Fathul Qorib, ya. Fathul Qorib kemudian ke Kifayatul Akhir atau ke Fathul Mu'in. Fathul Mu'in Ihanatul Thalib terus kita pikir itu detail ya. Ini yang kita bahas dalam kitab Bulughul Maram bahan baku. Ya, ini hadis-hadisnya. Kalau kita baca kitab fikih itu barang jadinya, ya, hukum yang sudah jadi finalnya kayak gitu. Maka kita nggak akan ketemu di Bulughul Maram rukun wudu ada 6, nggak akan. Karena bahan baku yaitu hadisnya. Wa fi hadis Abu Humaid an Abi Daud, tapi setidaknya gerakan-gerakan sholat itu apa sih objektifnya kita baca kitab Bulughul Maram? Dari gerakan-gerakan sholat itu kita tahu mana dasar-dasar hadisnya. Ya. Nah, kalau pengen gimana ruku yang lebih yang gampang cara ruku, buka kitab fikih. Ya. Kalau kita sudah buka kitab fikih, oh kenapa kita angkat tangan? Kenapa ini hadisnya? Karena di beberapa kitab fikih yang awalan atau menengah tidak disebutkan hadis. Yarfa'u yadayhi yuhadiya bihima mangkibai. Gimana cara angkat tangannya? Rasul mengangkat kedua tangannya yuhadiya lurus bihima dengan kedua tangannya mangkibai dua pundaknya. Summa yukabbir, kemudian bertakbir Allah Akbar. Ya. Itu hadis Humaid dari Abu Dawud. Wali Muslim an Malik bin Al-Huwairith. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Malik bin Huwairith nahwa hadis Abu Umar, sama dengan yang di atas. Hanya saja qala ada tambahannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hatta yuhadhiya bihima, sehingga lurus kedua tangannya furu'a udhunaihi, ujung-ujung kedua telinganya. Berarti lurus dengan bahu dan lurus dengan ujung telinga. Mana ini ujung telinga? Ujung telinga ini, ya. Ujung bahu ini. Kalau begini memang lurus dengan bahu, enggak sampai ujung telinga. Ya. Jadi kalau takbirnya begini, ya, pakai hadis yang dari Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Muslim ada tambahannya, yakni lurus dengan telinga. Biar nggak ada hadis ya, yang dibuang, berarti lurus dengan bahu, lurus dengan telinga. Di mana posisinya? Ini. Lurus dengan bahu, lurus dengan telinga. Ya. Gitu. Jadi bahunya dapat, telinganya dapat. Kata kita fikih, biar dapat ujung jari dengan ujung telinga, maka akan dibengkokkan sedikit dan menghadap ke kiblat telapak tangan. Jadi di sini, ya. Perhatikan kalau dari hadis ini tidak begini, ya, tidak begini, ya, tidak juga tinggal. Oh, biar serius banget dah soalnya. Enggak, ya. Setidaknya kita punya pegangan hadisnya. Ini hadis sahih semua. Hadis yang Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud. Digabungkan oleh para ahli fikih itu, digabung semuanya. Walhasil Allahu Akbar. Gitu, ya. Ini cara takbir. Setelah cara takbir, nah, kita sudah dapat cara takbirnya.
turunnya gimana? Ya, apakah di sini? Tadi kata Ustaz, katanya kalau nggak ada dalil, berarti di posisi normal. Kalau kita belum baca dia Allahu Akbar ya di bawah lagi. Ya. Ini ada dalil, ada hadis dari Wa'il bin Hujr. Qala shallaitu ma'a Rasulillah, saya telah sholat bersama Rasulullah, berjamaah bersama Nabi. Fa wada'a yadahul yumna, Rasulullah meletakkan tangan kanannya ala yadihil yusra, di atas tangan yang kiri, ala sodri, di depan dadanya. Berarti Allahu Akbar. Ya, berarti tidak di bawah, tidak juga di atas. Kalau begini di depan leher, ala sodri, di depan dadanya. Ya. Nah, kalau yang begini gimana Ustaz? Ya tanya sama yang begini. Ya, kalau yang ke bawah gimana? Ya, mungkin sambil megangin bawah takut jatuh. Ya, ini megang, ini apa sih namanya? Pergelangan ya, pergelangan. Terus taruh di dada, depan dada. Ala itu di atas, tentunya di depan. Bukan ala sodri di sini. Di depan dada. Ala sodri depan dadanya. Akhrajahu Ibnu Huzaimah, dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah. Baik, hadis selanjutnya. An Ubadah bin Samit qala Rasulullah, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Ubadah bin Samit qala Rasulullah, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Kata Nabi, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran. Apa Ummul Quran? Nama lain dari Al-Fatihah. Maka tidak dihitung satu rakaat kalau tidak baca Fatihah, karena Fatihah adalah rukun. Batal satu rakaat kita, walaupun sudah sujud. Saking banyaknya masalah. Lah, belum baca Fatihah tadi, bangun lagi udah. Nggak usah sujud yang kedua, nggak usah yang lain, bangun lagi. Ya. Nah, gimana kalau misalkan kita makmum keadaan begitu? Ya, makmum. Kita makmum nih. Tiba-tiba imam sudah duduk antara dua sujud, langsung bangun lagi. Ya. Ikut. Innama ju'ila imam yu'tam bih. Imam itu siapa tahu imam tadi lupa baca Fatihah. Nah, maka kita ikut gerakannya. Ikuti. Kita seorang imam. Kemudian tiba-tiba encoknya imam kumat. Nah, mungkin kan? Mungkin imamnya saraf kejepit, pernah sakit. Ya. Kemudian imam nggak kuat bangun setelah sujud yang kedua atau apalah, kita nggak bangun. Dia duduk aja, makmum semuanya ikut duduk yang melihat. Ya. Makanya saf itu harusnya nyambung, terlihat supaya imamnya encoknya kumat, yang kedua ngikutin, yang ketiga ngikutin, terus sampai ke belakang ngikutin, udah ikut aja. Ya. Iya. Imamnya terus ikut sampai selesai sholat. Assalamualaikum. Habis itu imam pingsan. Ya. Ini kan sangat mungkin nggak? Mungkin. Ya. Maka kita makmumnya ikut.
Bukan makmum gak sanggup berdiri, tapi inilah posisi orang yang dipimpin dengan yang memimpin itu. Enggak, orang imamnya masih ada. Kalau diambil oleh imam berarti terjadi kudeta. Bahaya nih. 30 S di masjid ya, bahaya udah. Kecuali imam angkat tangan nyerah. Nah, kalau imamnya nyerah, imamnya misalkan berhadas, ya berhadas, maka istiqlal. Imam istiqlal ngambil pengganti, istiqlal namanya, tarik salah satu orang, ya, gantiin ke depan. Harus mau, imam tarik, yang sebelah ditarik begini lagi, kata imam, bubar aja udah bubar, gantiin, ya. Itu namanya istiqlal. Makanya yang di belakang imam itu, tepat di belakang imam itu harus siap menggantikan imam. Bocah di tengah, bapak-bapak di belakang, bapak-bapaknya telat. Makanya semuanya ada ilmunya, semua ada teorinya. Orang itu nggak tertib karena nggak tahu ilmunya sih, ya kan? Buat cakakan kayak gimana. Makanya saya bilang untuk jadi tertib, patuh, bijaksana, bahagia, butuh ilmu. Kalem aja tuh kalau jadi lah dia imam 27 derajat pahala jemaah, ya, sebelah sini kosong diisi sebelah sininya kayak gitu. Beres. La sholata liman lam yaqra bi'umil. Termasuk benahi bacaan Al-Fatihah, benahi sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Ambil jadi imam orang yang bacaan Al-Fatihahnya paling bagus, karena itu rukun, ya. Dia nggak tahu bacaan Al-Fatihah, ya. Dia nggak tahu mana waqaf, mana saktah, mana madnya. Nah, sifat-sifat hurufnya apalagi lebih jauh lagi. Nah, kalau kita seleksi imam, sifat-sifat hurufnya bubar, gak ada jadi imam urusannya. Ya. Makanya perlu. Walaupun ada anak kecil baru pulang pesantren, bacanya cakep, hafalnya anak kecil imam. Boleh, anak kecil jadi imam itu boleh, nggak ada masalah. Ya. Yang penting arti mumayyiz lah. Kalau bocah kecil banget dia nggak bertanggung jawab, sujud di kabur. Ya. Bahwa Al-Fatihah itu rukun sholat. Wa fi riwayatin Ibnu Hibban, dalam satu riwayat dari Ibnu Hibban wa Daruqutni, la tujzi'u sholatun la yuqra fiha bi Fatihatil kitab. Tidak diberikan balasan oleh sholat yang tidak dibacakan di dalam sholat Fatihatul kitab, Al-Fatihah. Nggak ada gaya berarti nggak sah. Ya. Wa fi ukhra li Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban, dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, Rasul bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kata Nabi, apakah kalian membaca sesuatu? Nabi lagi sholat di belakang, kedengar suara-suara bacaan. Nabi sedang baca Quran, dalam sholatnya di belakang ada suara-suara baca yang lain. Apakah kalian sepertinya kalian membaca sesuatu di belakang imam kalian? Gitu. Sahabat jawab, "Na'am ya Rasulullah, benar kami baca." Apa kata Nabi? Qala la taf'alu, jangan berbuat seperti itu. Imam baca, kalian baca. Jangan seperti itu, yakni membaca illa bi Fatihatil kitab, kecuali Al-Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha.
karena sesungguhnya tidak sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah, yakni makmum di belakang jangan baca apa-apa kecuali Fatihah. Berarti Fatihah mah boleh, bukan boleh, Fatihah mah tetap dibaca walaupun sebagai makmum berdasarkan hadis ini. Berarti makmum di dalam sholat sir, ya, makmum membaca Al-Fatihah dan membaca surat. Karena makmum tidak mendengar bacaan imam. Di dalam sholat jahar, makmum hanya membaca Al-Fatihah, tidak membaca surat. Ya, tidak membaca surat, hanya membaca suratul Fatihah karena kata Nabi, la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Jangan begitu. Jangan baca apa-apa di belakang imam. Berarti Al-Fatihah tetap dibaca walaupun sebagai makmum. Inilah pendapat yang kita pakai. Ya, ini pendapatnya kita pakai. Kapan dibacanya Al-Fatihah itu? Barengan dengan imam? Enggak, ya. Imam baca Al-Fatihah, kita mendengarkan. Imam selesai waladhdallin amin, imam baca surat, atau imam boleh sakta panjang di situ. Imam boleh sakta panjang atau tidak. Yani memberikan kesempatan makmum baca Al-Fatihah, atau imamnya nggak memberikan kesempatan, maka imam baca surat yang lain selain setelah Al-Fatihah, mau baca Al-Fatihah. Jangan duluin imam, karena ini rukun, tidak boleh mendahului imam, dan ini sholat jahar, tidak juga bareng dengan imam. Udah dengerin aja dulu. Waladhdallin amin, kita baca suratul Fatihah. Imamnya baca qul Ustaz. Imamnya baca qul, mana kita pakai bismillahirrahmanirrahim. Gimana tuh gak kekejar? Minimal 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, imam ruku. Kalau baru bismillahirrahmanirrahim, imam langsung ruku. Imam baca apa itu? Lupa imamnya, atau makmumnya bengong aja. Malu banyak hutang, nah, maka sudah seukuran gak ketinggalan ruku imam, baca 3 ayat itu langsung ruku. Kenapa? Karena minimnya surat dalam Al-Quran adalah 3. Dalam hadis yang depan tadi, ma tayassara minal Qur'an, baca yang mudah dari Al-Quran, dan minimalnya surat adalah 3 ayat. Iya. Ada hadis yang bunyinya mangkana lahu imamun fa qiraatul imam lahu qiraatun. Hadis itu ada memang diriwayatkan Imam Daruqutni dari Abdullah bin Shaddad bahwa Nabi bersabda, man kana lahu imam, siapa orang yang punya imam, fa qiraatul imam lahu qiraatun, maka bacaan imam buat makmum. Tapi ini sebagian ulama mengatakan wa isnaduhu dhaif. Hadis ini dhaif, dipakai yang kuat. Sudah setengah 10 kurang 10. Saya pikir cukupkan sampai sini. Nanti kita akan lanjutkan hadis-hadis soal sifat sholat Nabi masih panjang. Ya, ada pertanyaan silahkan. Betul. Belum. Biar udah datang lagi. Tadi saya kasih tanda dulu. Satu rakaat. Minimnya 1 rakaat adalah ketika kita mendapatkan ruku dan tumakninahnya imam ketika ruku. Itu satu rakaat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku, maka minimal dapat
masbuknya seseorang dapat 1 rakaat ketika ruku. Tapi pas kita ruku imam udah bangun. Imam udah bangun gak dapat. Kita dapatnya itu kalau imam sedang ruku. Nah ini hati-hati, jangan bikin bingung malaikat. Allahu Akbar langsung ruku. Kata imamnya kata malaikat ini takbiratul ihram apa intikal ente? Ya, berarti Allahu Akbar kemudian Allahu Akbar. Saya sering saking ogah ruginya. Allahu Akbar bu. Ini yang mana ini? Ya. Takbiratul ihram yang Allahu Akbar, imam masih ruku, kita dapat ruku Allahu Akbar, dapat ruku bareng imam, dapat 1 rakaat. Walaupun tanpa Al-Fatihah. Nah itu memang ada dasarnya. Itu ada juga yang ketika itu seperti ini. Ya, ketika bangun dari sujud yang ke ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini disebutkan di dalam sholat itu kan ada sunnah sebelum sholat. Sunnah sebelum sholat. Nah. Sunnah saat sholat dan sunnah saat sholat dan sunnah setelah sholat. Nah, yang saya tanyakan setelah sholat itu ada sunnah. Tapi sunnahnya kita bawa pulang. Itu termasuk bagian dari sunnah sholat atau enggak? Ngambilnya dari mana tuh dibawa pulang? Misalkan, nanti kan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Misalnya 2 detik kemudian kita nggak bawa pulang, nanti di rumah itu kita lanjutkan dengan zikir, dengan iya. Baik. Termasuk dengan badiah di rumah nggak apa-apa. Badiah di rumah nggak apa-apa. Wiridnya dapat. Yang penting nggak jeda lama. Ya. Yang tentu saja yang afdol kita tidak berubah dari sholat kita. Kemudian yang afdolnya, kemudian kita zikir setelah sholat itu afdolnya. Tetapi karena satu dan lain hal, misalkan kita memang berhadas dan yang lain ya kita di rumah itu juga dapat. Tapi kan bahasanya itu Rasulullah setelah sholat beristighfar 3 kali langsung di situ ya. Tetapi kalau karena batal wudhu dan yang lainnya sehingga kita mengharuskan pindah posisi dan segala macamnya, insya Allah. Kalau soal sunnah rawatib memang afdolnya di rumah. Rawatib ya, qobliyah ataupun ba'diyah. Kalau misalkan kita tidak khawatir ketinggalan takbiratul ihram imam ya di rumah nggak apa-apa. Ya. Nah, yang Jumat di rumah nggak apa-apa ba'diyahnya. Tapi biasanya kan di rumah banyak gangguan. Belum nyampe rumah baru nyampe perapatan. Pak dari mana Pak? Kongko sampai asar dari Jumat. Ya. Jadi dapat aja cuman nggak utama. Beres? Iya. Ini jemaah jauh nih, jauh banget soalnya. Ya. Apa? Oh, gerakan sholat beda laki-laki dan perempuan dalam kitab Kifayatul Akhir dalam 2, yaitu ketika ruku dan ketika sujud. Selebihnya sama. Ya. Bagaimana yang beda-beda? Kalau laki-laki tangannya keluar. Ya, ketika ruku tangannya keluar, ketika sujud tangannya keluar, jauh dari lambungnya bahasa kita. Sementara kalau perempuan ketika ruku dan sujud dekat dengan lambungnya, nempel lambungnya begini. Baik ketika ruku maupun ketika sujud. Itu saja bedanya. Yang lainnya sama. Yani ini ke sini ya, kalau perempuan ya, ketika ruku dan sujudnya. Jangan gagah. Perempuan sujud begini, ya itu laki-laki, ya misalkan, ini bisa praktek. Ini bisa ribet banget nih banyak kabel soalnya, salah sendiri pasang-pasang ginian, ya perempuan nih ya perempuan ya agak ngondek dikit berarti agak ngondek dikit ya. Nah iya itu lambungnya. Perempuan ini jangan keterusan ya. Ini perempuan ke lambung sini ya, gitu ya. Terus sujud. Oh tadi yang laki-laki dulu, kalau laki-laki gimana rukunya? Kalau laki-laki
jauh. Kalau perempuan kayaknya sama. Nah itu kalau perempuan sikutnya ke lambung. Biasa perempuan bisa. Kalau kita agak ribet begini, habis begini tangan kita begini. Jadi si siku dan lengan perempuan ini darah lambung menopang. Ya. Kenapa begitu? Wanita bisa hamil, ya masih bisa yang lainnya. Kalau tiba-tiba nggak ditopang, hamil copot. Ya artinya beban, ada beban di situ. Kalau wanita begitu, begitu juga sujud. Laki-laki dulu sujudnya, ya keluar. Nah, perempuan, nah begitu, cocok ya. Di dua tempat itu berbeda. Selebihnya sama, ya. Takbir pun sama. Saya tidak melihat maksudnya keterangan berbeda. Ya. Dalam kitab Kifayatul Ahyar di dua tempat itu berbeda. Ya. Hah? Khunsa, ya. Kalau dalam fikih banci itu benar ada. Dalam fikih, dalam syariat agama, banci itu ada. Banci asli, bukan banci jadi-jadian. Karena banci khunsa dalam fikih itu yang punya dua alat kelamin. Itu memang sudah ajalnya, sudah dari sananya gitu. Kalau banci jadi-jadian nggak ada hukumnya, ya. Dikutuk gitu banci, ya. Sampai kita dalam kitab literatur fikih itu dia laki-laki apa perempuan, ya. Dia laki-laki apa perempuan, maka dilihat ketika buang airnya dari yang mana, gitu. Ya. Tapi yang ini yang cedera itu udah cerita. Yang mana? Walau alam itu ya, karena saya belum pernah periksa. Ya kita selesaikan di tempat ngobrol itu. Ya, kurang lebih demikian. Ada lagi maju-maju mau nanya? Ya. Salam. Ketika takbir atau ihram, apakah tangan kepala itu termasuk termasuk gerakan? Contohnya Allahu Akbar kan ini 1, 2 gitu kan. Nah, kepala itu duduk gitu. Enggak termasuk. Enggak termasuk 3. Dia enggak termasuk 3. Allah, misalkan yang sering Allahu Akbar gitu ya, enggak termasuk. Ya, enggak. Enggak itu 3 kali. Kalaupun 3 pas. Allahu Akbar. Ya Allah. Kayak gitu ya. Enggak aman. Satu lagi kan. Apa? Kalau pas lagi sujud kan kadang kita imam belum bangun belum ngangkat itu udah ngangkat duluan. Nah, itu jangan sujud lagi. Kalau sujud lagi batal atau makmum tuh. Karena sujudnya 3 berarti. Walaupun kita nggak tahu nggak sengaja. Kita nggak sengaja terus duduk aja. Terus duduk aja. Jadi gini, imamnya halus banget ya. Jadi kita bangun, pas kita bangun, lah imam belum, sujud lagi, itu nambah sujud. Ya, jadi kalau misalnya begini kita nggak tahu bangun, ya udah tunggu aja sampai imam bangun, nggak sujud lagi, nggak. Aduh, malu itu malah batal, ya. Karena berarti sujudnya 3 nambah rukun sujud itu rukun. Gitu. Ya boleh. Misalkan pas sholat itu kita baca Al-Fatihah terus setelah wala dolin kita baca begini. Oh dalam hati. Kalau di luar boleh. Kalau dalam sholat dalam hati aja. Dalam hati aja. Doa-doa di antara itu zikir. Termasuk sebetulnya amin bukan dari Al-Fatihah. Jadi sebetulnya kalaupun dia tidak termasuk kita menambah ayat karena amin sendiri ayat keberapa dari Al-Fatihah amin? Nggak ada. Karena cuma disuruh sama Nabi setelah boleh baca amin gitu aja. Kalau dalam sholat dalam hati jangan. Kalau di luar sholat nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Saya punya PR pertanyaan kok masalah. Ya.
Ada Al-Quran? Ada Al-Quran nggak? Saya nggak hafal ayatnya. Surat An-Nisa ayat 153. Berapa? 138. Ada yang lebih kecil lagi nggak? Ini Quran manula. Casing ini. Apa? Casing ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Surah ayat berapa? 9 ayat terakhir ke 9. Juz berapa? Terakhir di semua ayat Alif Imran An-Nisa ayat Seratus 138. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Basyiril munafiqin. Kabarkanlah, cuman biasanya basyir biasanya kabar gembira. Ya. Biasanya kita suka sebut bisa ustadznya berapa nih? Ya. Kabar gembiranya berapa tuh? Baru kabar doang pada itu. Artinya basyir itu kasih kabar, cuman biasanya kabar gembira. Kenapa di sini pakai basyiril munafikin, berikan kabar gembira? Bukan, ini untuk mengolok-olok. Karena kerjaan orang munafik itu ngolok-ngolok orang beriman, ya. Kasih kabar kepada mereka bi anna lahum adzaban alima. Kenapa kita simpulkan bukan kabar gembira? Karena di belakangnya adzaban. Kasih kabar kepada orang-orang munafik tuh bahwa mereka kasih kabar dengan olok-olokan bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa mereka? Kan gitu ya. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya, yaitu mereka yang menjadikan orang-orang kafir awliya sebagai kawan, sebagai pelindung, sebagai teman. Yakni di antara tanda orang munafik lebih mementingkan orang-orang kafir ketimbang saudaranya muslim. Di antara tanda-tanda orang munafik i'tiqadiyah. Tapi seperti biasa, ya, yaitu ini tanda munafik. Munafik itu penyakit apa? Penyakit hati. Di antara tanda itu mereka lebih membela orang-orang kafir ketimbang orang-orang Islam. Ya, lihatlah kapan itu terjadi. Kapan itu terjadi? Ketika perang Uhud. Ya. Ketika perang Uhud, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian membelot, ya, nggak kasihan sama saudara-saudara 700 orang ini harus perang dengan 3.000 pasukan. Di antara tanda orang munafik adalah lebih akrab dengan orang-orang kafir ketimbang orang-orang Islam. Tanda munafik. Ada pemimpin dua, pemimpin kafir, pemimpin Islam. Dipilihnya pemimpin yang kafir. Min ayatil munafik. Di antara tanda-tanda orang munafik. Min dunil mu'minin itu selain orang-orang yang beriman. Ayabtaguna indahumul izzah. Apakah kalian mencari di sisi mereka al-izzah, kemuliaan? Enggak ada kemuliaan di sisi orang-orang kafir. Enggak ada kejayaan di sisi orang-orang kafir. Itu tipuan-tipuan dunia. Izzah itu hanya di sisi Allah dan Rasulullah bersama orang-orang Islam. Ya. Fa innal izzata lillahi jami'an. Ya. Kemuliaan itu hanya ada
milik Allah semuanya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatil itu. Jadi itu di antara orang-orang munafik tuh perilakunya tuh kayak gitu. Ya. Makanya kita disarankan apa? Enggak usah skala besar deh kita, enggak usah skala besar, skala kecil aja. Ada saudara kita orang Islam jualan. Ada orang lain jualan juga yang kita pilih mana? Orang bisa mahal Ustaz. Ya masa mahal sedikit 1.000 itu yang makan saudara kita yang sholat. Sering saya bilang begitu. Mulailah dari kebangkitan Islam itu dari hal yang kecil. Ya. Ente beli mie beda gope aja pindah ke orang yang bukan Islam. Termasuk begitu. Termasuk dari situ. Enggak usah pikir yang gede-gede, dari yang kecil aja dulu. Di lingkungan kita dulu deh. Ya. Saya sering bilang sama kawan-kawan, kita ini sama orang lain mau bayar, sama minta gratis, aneh kita. Harusnya sama kawan mah lebih bayar lebih mahal. Kalaupun untung yang makan anak kawan kita. Ini mental susah maju kita kan. Kalau ke orang lain mau bayar, ke teman ogah ya minimal ngutang ke teman. Padahal ke orang lain cash. Itu termasuk ya. Kenapa kalian pilih orang-orang aulia itu ya? Bisa jadi pemimpin, bisa jadi pelindung, bisa jadi kawan. Orang Islam itu ruhama ubainahum, asyiddau 'alal kufar, ruhama ubainahum. Kok orang kafir tegas ke orang saudara Islam kita, ruhama, saling kasih sayang. Kita terbalik. Sama sesama kita galak-galakan, sama orang kafir akur, gimana halo apa kabar kan gitu. Ya. Kalau orang Islam sama nggak boleh salah sedikit. Begitu orang kafir berbuat salah, kalem aja, biasa aja, gimana gitu. Mulai dari yang terkecil dari lingkungan kita. Ya. Bukan Ustaz nggak toleransi, ini bukan soal toleransi, ini soal perut saudara kita, gitu ya. Ada pemimpin Islam, non Islam, yang Islam, yang non Islam katanya nggak korupsi, yang Islam korupsi, gitu kan gitu ya. Ini masih mending ada Islamnya gitu loh, ya. Nah kalau ada sama-sama pemimpin Islam, carilah yang paling, kalaupun yang benar 100% enggak, carilah yang kesalahannya kira-kira paling sedikit. Ini saya bukan lagi pilkada nih, mau di pemilu ya. Ini kita bicara rakyat ya gitu. Aman untung udah lewat ya. Itu maksudnya dalam semua sisi, dari mulai yang terkecil nanti baru terbesar. Ya, kalau kita mikir yang besar, yang kecil yang kita lakuin, ngecat langit. Kita bicara makroekonomi Indonesia, lingkungan dulu, terdekat dulu, saudara kita dulu. Jangan jauh-jauh. Karena kecuali kitanya punya power untuk itu. Apa nggak boleh Ustaz mikir? Boleh, tapi anak tangga dong, 1, 2, 3 terus dengan strategi ya, dengan ilmu, dengan kekuasaan gitu. Ya, itu maksudnya tersebut. Orang-orang munafik itu lebih membela orang-orang kafir ketimbang saudara Islamnya. Ya. Tapi kemarin Ustaz, mulai kemarin lagi kan, ya Islam, ya, gimana? Cari yang keburukannya paling sedikit. Kan rumusnya begitu ya. Kalau antara dua kebenaran, ambil benar yang paling banyak. Dua kebaikan, ambil baik yang paling banyak. Dua-duanya buruk, harus ngambil kita, maka ambil keburukan yang paling sedikit. Itu kata kaidah usul fikihnya. Ya, gitu kira-kira ya. Jangan lupa nanti insyaallah malam Senin itu nisfu Sya'ban ya. Malam Senin nisfu Sya'ban, adainlah di lingkungan masing-masing. Allah lagi bagi-bagiin ampunan. Innallaha la yattalimu lailatan min nisfi Sya'ban
fayaghfiru li jami' khalqihi, li jami' khalqihi. Allah Nabi, Allah mengampuni seluruh makhluknya di malam nisfu Sya'ban itu yang sia-siain, illa syirkin wa mahasinin, kecuali orang yang syirik ya dan orang yang bermusuhan. Biar bebas. Ya, adain di lingkungan masing-masing. Kalau nggak ngadain, kalau nggak ada boleh. Kalau ada di lingkungan aja. Nah, kalau nggak ada temennya jangan selingkuh nisfu Sya'ban sendiri, daripada nongkrong di pos ronda akhirnya udah ke majelis saja. Malam Senin nisfu Sya'ban dan ini dakwahkan ya. Memang tidak ada amalia khusus ya, artinya ibadah yang banyak minta sama Allah. Itu lagi bagi-bagian diwasiat oleh guru baca Yasin 3 kali, udah baca Yasin 3 kali ya, baca Yasin 3 kali. Nah, atau kita sholat Isya berjamaah kemudian wirid baca minta sama Allah, ya Allah ini malam nisfu Sya'ban ampunin saya Allah biar ringan masuk Ramadan. Jadi ya adain di sini, adain di mana adain. Kalau nggak ngadain sentil capek-capek kita ngomong ya. Kalau nggak ada temannya ke mana ke majelis boleh. Saya lebih senang nggak terfokus di satu tempat. Saya lebih senang kalau saya lebih senang tiap majelis, tiap masjid ngadain ya. Bukan saya nggak mau direpotin ya, karena itu lebih siar, lebih bagus di sini ngadain, di sana ngadain, sana. Tapi kalau kira-kira nggak ada, boleh ya. Pengajian juga gitu. Saya lebih senang banyak pengajian ya, saya lebih senang banyak pengajian. Di mana aja pengajian harus ngaji. Saya titip pesan dan harus ngaji. Kita ketika ngaji kita tahu yang hak yang batil. Ketika kita ngaji kita tahu apa yang harus dikerjain. Ketika ngaji kita bisa menggerakkan umat untuk maju ekonomi dan ngaji. Ya, jangan tinggalin ngaji seumur hidup, jadi santri seumur hidup, jadi pelajar aja, ngaji terus ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan waj'al tafarruqana min ba'dina hadza tafarruqan ma'suman. Allahumma bariklana fi Sya'ban wa bariklana Ramadan, bariklana Ramadan, bariklana Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bawaan Ramadan.